Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran fikih untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah materi menganalisis ketentuan puasa wajib maupun puasa sunnah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah untuk menganalisis pengertian puasa. Yang kedua, untuk menganalisis syarat wajib dan syarat sah puasa. Dan yang ketiga, untuk menganalisis rukun puasa. Baiklah, mari kita masuk kepada pembahasannya. Simak video ini sampai akhir, jangan di skip, jangan dilompat-lompat, agar kalian tidak salah pemahaman. Namun terlebih dahulu, mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama adalah pengertian puasa. Tahukah kamu apa itu puasa? Pasti kalian sudah pernah melakukannya, kan? Setidaknya puasa wajib di bulan Ramadan. Syukur-syukur juga melaksanakan puasa sunnah. Nah, puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syam atau saum. Saya ulangi, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syam atau saum. Kata tersebut berasal dari akar kata soma yasumu sauman wa syaman, yang artinya adalah al-imsak. Artinya adalah menahan atau mencegah. Baik, kita lanjut kepada pengertian puasa menurut istilah. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus shiyam. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, kemudian agar ibadah puasa yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memenuhi syarat dan rukunnya. Baiklah, sekarang kita menganalisis syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal, mampu atau kuat melaksanakannya, suci dari haid dan nifas untuk wanita, dan menetap atau mukim. Sedangkan syarat sah puasa, yang pertama, Islam, mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, suci dari haid dan nifas, dan berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan, yaitu hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha dan hari Tasyrik. Selanjutnya, marilah kita menganalisis rukun puasa. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila salah satu dari rukun ini ditinggalkan, maka puasanya menjadi tidak sah. Rukun puasa yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa adalah kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah puasa tanpa ada disertai niat terlebih dahulu, maka puasanya menjadi tidak sah. Niat pada puasa wajib dibaca di malam hari sebelum terbit fajar.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala malam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah, rawahul Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Hafsah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Nah, adapun untuk puasa sunnah, maka niat boleh dilakukan di pagi hari. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Jika dua hal ini dilakukan, maka insya Allah puasanya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk meningkatkan kualitas dari puasa itu sendiri, ada amalan-amalan sunnah yang perlu diamalkan. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut, yang pertama, makan sahur. Makan sahur bertujuan bukan hanya untuk sekedar agar puasanya kuat, tetapi makan sahur mengandung keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sunnah yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Yang dimaksud mengakhirkan makan sahur yaitu makan sahur sudah menjelang waktu-waktu terbit fajar atau menjelang waktu-waktu imsak. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka apabila telah masuk waktu maghrib. Yang keempat, membaca doa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian memberi makan orang yang berbuka puasa. Sabda Nabi bahwa salah satu kerinduan surga adalah terhadap orang-orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya, yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa, yaitu berdusta, bergunjing, adu domba, ya berbicara yang sia-sia, berkata-kata jorok dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dihindari. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, dan memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah melaksanakan i'tikaf, khususnya di 10 hari malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalian pelajari lagi, silakan kalian ingat-ingat materi ini. Dan selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Saya akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.